Dan untuk memperbincangkan tema menarik di Market Buzz kali ini sudah tersambung melalui video conference ada Ibu Lisa Jilian, beliau adalah CEO dari PT Erdika Elite Sekuritas. Selamat pagi, Bu Lisa. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Bu Lisa, menarik mengenai pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga terus menguatnya dolar Amerika Serikat ya terhadap mata uang negara lainnya begitu. Sejauh mana ini kemudian memberikan dampak terhadap pasar modal kita, Bu Lisa? Rupiah melemah dan dolar menguat itu sudah cukup diprediksi karena kita melihat situasi ekonomi di Amerika di mana inflasi negara tersebut sulit untuk dikontrol. Jadi kalau kita lihat tren US dollar 10 years yield itu juga naik cukup signifikan di beberapa pekan terakhir ini, yang menyebabkan rupiah kita juga jadi melemah ya. Itu salah satu alasannya kenapa pasar modal kita pun juga kelihatan banyaknya arus sell atau net sell dari investor asing. Itu sudah diprediksi sedemikian rupa, dan kedepannya dengan kelihatannya US dollar Fed itu juga akan menaikkan suku bunga, arus investor asing atau dana asing keluar itu juga tidak bisa dibendung. Karena negara kita sendiri juga inflasi cukup terkendali. Jadi kalau kita lihat Indonesia untuk menaikkan suku bunga udah almost impossible ya. Dan kita lihat juga beberapa bank di negara-negara emerging market dan negara maju lainnya, itu mereka berlomba-lomba untuk menarik US dollar untuk parkir di negara mereka sendiri. Itu yang kita rada kekurangan di Indonesia, sangat disayangkan. Baik, sekedar informasi, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri melemah di level 15.565 pada penutupan perdagangan Rabu lalu begitu ya. Ini kalau misalnya dilihat sendiri, dilihat dari alasan-alasan fundamental lah ya, sejauh mana ini kemudian nampaknya dapat cukup menahan lah investor asing untuk tidak melakukan net sell dan juga keluar dari pasar modal kita gitu. Atau mungkin itu kemudian tidak terlalu dilihat mengingat ada hal lain yang nampaknya dinilai lebih menarik oleh investor, Bu Lisa. Kelihatannya untuk big rush beberapa bulan ke depan itu sangat minim ya. Tapi tidak bisa dipungkiri rush pasti akan keluar. Net sell itu pasti akan terjadi. Karena kalau kita lihat dengan Fed menaikkan suku bunga lagi 25 basis point, itu sudah sangat tidak masuk akal gitu. Kelihatannya udah sangat tipis ya perbedaan antara rate di luar dan rate di Indonesia. Seperti itu. Okay. Jadi rush akan tetap berjalan, baik itu di pasar modal, equity, maupun di pasar obligasi kita. Lalu apa yang bisa diantisipasi terkait dengan analisis tersebut, Bu Lisa? Untuk para investor di Indonesia, terutama lokal, itu mungkin boleh lebih berhati-hati jika mau melakukan investasi saat ini. Karena kita sudah memasuki bulan Oktober, jadi masih ada 2 bulan lagi untuk berjalan. Fed akan menaikkan bunga di bulan November. Jadi untuk kita mengambil sikap investasi dengan jumlah besar saat ini boleh dipertimbangkan jangan terlalu banyak dulu begitu untuk posisi. Oke, sebagai langkah untuk jaga-jaga begitu ya, mengingat tadi potensi rush juga sendiri Anda kemudian masih lihat dan juga ada possibility untuk the Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Lalu sektor-sektor mana yang nampaknya dinilai cukup menarik, mendapatkan blessing in disguise gitu, ataupun mungkin sektor-sektor yang sebaiknya sejauh ini related dari apa yang tadi Anda prediksikan, sebaiknya dihindari aja dulu? Kalau menurut kami sektor yang industri yang perlu dihindari untuk saat ini, walaupun kelihatan cukup menarik, itu adalah industri perbankan. Karena dengan adanya kenaikan suku bunga dan ketidakpastian di pasar modal, walaupun memang kelihatannya all the big banks look very lucrative, masih ada industri lain yang lebih menarik kalau menurut kami. Oke, apa saja industri-industri itu kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini ya, Bu Lisa ya. Dan tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali.
Kembali di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Bu Lisa Jilian, CEO dari Erdika Elite Sekuritas. Tadi Anda sempat menyampaikan ada sektor-sektor yang sebaiknya dihindarkan, termasuk banks gitu ya. Tapi ada sektor-sektor yang kayaknya cukup menarik related to apa yang tadi Anda sudah prediksikan mengenai potensi ras dan juga potensi kenaikan dari suku bunga acuan The Fed mendekati akhir tahun 2023. Sektor-sektor mana yang menarik tersebut, Bu Lisa? Oke, secara overall sektor industri, sektor komoditas itu masih cukup sangat menarik. Jadi kalau kita lihat terutama kontribusi inflasi di Amerika maupun mungkin di Indonesia yang sekarang cukup naik signifikan itu adalah harga minyak ya. Jadi minyak Brent oil per hari ini itu juga sudah ada di posisi di atas $90 per barrel. Berbagai macam aspek yang menyebabkan harga minyak naik, di antaranya adalah berkurangnya supply secara overall. Jadi kalau kita lihat tren minyak atau oil itu juga kedepannya akan terus naik. Jadi boleh dipantau untuk saham-saham yang berbau-bau oil ya. Jadi kayak ada Medco, ada Energi, ada Elsa. Di lain minyak atau oil, kita juga boleh pantau sektor komoditas coal atau batu bara, di mana winter is coming di bulan Desember, dan dengan harga rupiah yang terus naik, itu juga akan memberikan insentif ya untuk perusahaan-perusahaan batu bara in general. Oke, possibility bisa naik berapa persen at least target dari Anda untuk sektor-sektor tadi sampai dengan akhir tahun, Bu Lisa? Oke, kalau kita lihat sektor-sektor minyak dan minyak terutama itu naiknya sudah cukup signifikan in the past 3 months. Jadi potensi naik tetap masih ada, cuman mungkin tidak sesignifikan yang kita expect ya. Kita talk about potentially 5 to 8% gain minimum harusnya bisa tercapai sampai akhir tahun. Oke, walaupun kenaikan memang sudah terjadi tapi belum masuk premium banget harganya, mengingat ada potensial upside yang bisa terjadi sampai dengan akhir tahun begitu ya? Betul sekali. Oke. Tapi perlu diantisipasi sekali lagi teman-teman, karena investor asing itu ada cenderung untuk check out dari pasar modal di Indonesia ya. Oke, artinya secara yield obligasi di Amerika Serikat sendiri mungkin dinilai menarik, mereka kemudian akan parkir dulu di sana gitu ya? Betul sekali. Secara Oke. yield mereka udah gain 6% ya, close to 6%. Jadi kalau kita bicara investasi di Indonesia dengan potential gain 5 to 8%, mungkin mereka akan mengambil sikap 50-50 begitu. Oke. Kalau tadi Anda lihat ataupun Anda sampaikan untuk pasar modal specifically untuk saham gitu, ada rekomendasikan selective buy aja dan secara porsinya juga ya dikit-dikit aja, jangan yang banyak-banyak gitu ya untuk mengantisipasi apa yang terjadi ke depan. Lalu instrumen investasi di pasar modal lainnya yang kayaknya amannya iya, tapi potensial upside-nya juga masih oke banget gitu. Apa saja Bu Lisa? Maksudnya instrumen pasar? Ya, selain saham. Oke, selain saham saat ini saya lebih cenderung rekomendasi ke saham sih. Oke. Karena kalau kita lihat lagi fixed income dan pasar obligasi itu sudah masuk ke masa jenuh ya. Mengingat bahwa potensi bunga di Indonesia tidak mungkin naik, dan kita compare dengan Fed atau return di Amerika yang cukup lukratif, itu fixed income dan obligasi malah tidak terlalu direkomend untuk saat ini. Oke, malah kemudian saham yang dinilai menarik begitu ya? Masih lebih menarik, Masih betul. lebih menarik. Oke, baik. Kita akan simak saham-saham yang menjadi saham pilihan pagi hari ini. Oh belum ada ya, baik. Oke, kita lanjutkan perbincangan, tapi kemudian nanti kita akan coba bahas nanti. Oke, sektor-sektor yang nampaknya juga cukup sensitif terhadap pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri adalah sektor farmasi, karena secara bahan baku banyak melakukan importasi begitu ya. Anda juga melihat hal serupa, sektor farmasi ini termasuk yang dihindari. Lalu bagaimana dengan sektor-sektor kesehatan, Bu Lisa? Basically semua sektor yang melakukan impor itu pasti akan ada impact-nya ya, karena dengan melihat rupiah melemah begitu signifikan. Farmasi kalau kita lihat ya mungkin positif upside-nya adalah akan dibangunnya rumah sakit internasional di Bali yang mungkin bisa meningkatkan sektor
pharmaceutical atau kesehatan in general. Tapi sektor pharma saya lihat potensi upside untuk sampai akhir tahun ini masih belum ada sesuatu yang menarik. Oke, baik. Secara jangka menengah ke panjang begitu, mengingat kita juga akan memasuki tahun politik, ada sektor-sektor yang cukup defensif lah ya, terkait dengan apa yang kemudian terjadi di global, tapi masih being considered sebagai sektor yang interesting karena marketnya masih domestik gitu ya, secara mayoritas gitu. Sektor-sektor apa saja, Bu Lisa? Nah, ini boleh dipantau sektor infrastruktur yang mungkin memasuki tahun pemilu dan kita consider juga bahwa sektor infrastruktur ini sangat lagging ya untuk naik belakangan ini. Kalau kita lihat sektor infrastruktur juga cenderung bullish in the past 2 months at least, dan ya sekali lagi untuk menyupport suasana pemilu yang akan datang di tahun 2024 nanti. Oke. Terus boleh kita pantau juga sektor amonia, ya itu juga kita memberikan beberapa rekomendasi untuk sektor industri seperti ESA maupun Pegas. Pegas pun juga melakukan pergerakan naik belakangan ini juga ya. Terkait dengan prioritas energi baru terbarukan atau seperti apa? Mungkin masih lebih ke basic komoditas ya untuk amonia dan Pegas. Baik. Oke, kita masih ada satu segmen di Bu Lisa, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali.